junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya. Beserta beserta ibu yang saya hormati, sebelum kajian dimulai, marilah kita membaca doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aghfirli fi dinillati huwa ismatu amri wa aslihli dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslihli akhirati allati ilaiha ma'ashi waj'alil hayata rahmatan li min kulli syarrin. Allahumma khtim lana bil iman wa la tahtim lana bil kufran. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iman, silakan. Mohon maaf kehadapan ibu-ibu harus menunggu. Qadarullah masya fa'al, saya lupa belum mengambil rapot dan lupa hari ini adalah pengambilan rapot. Astagfirullahaladzim. Anaknya nembe 5 nih gini 10 njur pripun. Allahu Akbar. Bismillah. Yang kami cintai teman-teman pengurus Mafaza yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ibu-ibu mungkin ada yang baru rawuh pertama kali, ahlan wa sahlan. Mungkin ada yang baru bergabung dan duduk di sini untuk pertama kali. Kami ucapkan selamat datang. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sampun nyate sedaya Bu? Masya Allah. Pripun dahar daging 3 hari berturut-turut raos Bu? Masya Allah. Denger bahasa Inggrisnya itu Bu. Dan ada satu postingan yang cukup menampar hati saya Bu. Postingan itu berbunyi, makan daging kurban 3 hari berturut-turut saja kita mblenger.
Tapi kita tidak pernah bosan memakan bangkai saudara sendiri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya penting bukan untuk membicarakan orang lain, tapi betul kata-kata itu menusuk ke dalam hati kami. Ya Allah, benar kita 3 hari makan daging korban itu pengen lawuh liyane. Malah pados rese, malah pados tempe, malah pados jangan lumbu. Tapi tanpa kita sadari ya Allah, kita terus membicarakan keburukan saudara-saudara kita. Dan jelas dalam agama kita membicarakan saudara itu sebagaimana memakan bangkai. Maka ya Allah, semoga ibadah korban kita kemarin menjadi salah satu ibadah yang menghapus kesalahan-kesalahan kita, di antaranya kesalahan kita di dalam membicarakan keburukan orang lain. Dan ya Allah, semoga langkah kita hari ini ke tempat ini radi abot, wong niki sampun musim liburan, anak-anak di rumah, mungkin pasangan hari Sabtu di rumah. Banyak orang yang mengagendakan untuk pergi berwisata. Masya Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita siang hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa Rasulullah selalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita jadi orang yang ilmunya banyak tapi amalnya sedikit. Ilmunya apa Bu? Banyak, ikut pengajian, ngisi majelis taklim, banyak, tetapi amalnya sedikit. Masya Allah, semoga setiap ilmu yang datang pada diri kita sekaligus didatangkan oleh Allah kekuatan untuk kita melakukannya, sehingga itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat yang dibawa oleh pembawa syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda, hari ini insya Allah biidznillah kita akan berbicara tentang macam-macam penyakit hati di dalam Al-Quran. Kita sering berbicara tentang riya, kita sering berbicara tentang ujub, kita sering berbicara tentang takabur dan sebagainya. Ternyata Al-Quran memiliki bahasa sendiri untuk mengungkapkan bermacam-macam hati sesuai dengan kondisinya dan kenapa hati itu bisa seperti itu. Dan sebelum kita mulai, patut kita ingat kembali bahwa di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan. Kita aja kan begitu. Kadang beberapa menit yang lalu bahagia, tiba-tiba pasangankah atau keluarga kita kah bicara sesuatu yang tidak enak, seketika itu juga hati kita langsung apa? Sedih, terluka misalnya, tersinggung. Jadi hanya dalam hitungan menit saja hati kita bisa berubah. Misalnya kita dipuji suami, kemudian hati kita berbunga. Begitu suami misalnya, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Banyak kisah bagaimana seorang muslim berakhir kematian dengan su'ul khotimah karena keluar dari Islam. Banyak kisah yang kita dengar, orang yang dulu rajin pengajian meninggal dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Banyak kisah yang kita dengar, orang yang paham Al-Quran bahkan menghafalnya dengan baik meninggal dalam keadaan tidak baik karena pemegang hati kita itu siapa?
Itulah kenapa kita pun patut membaca doa itu lebih kuat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hati kita lebih mudah terguncang berjuta-juta kali daripada hati baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Yang pertama adalah surah Al-Hajj ayat ke-46. Surah apa Ibu? Al-Hajj ayat yang ke-46. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Berapa kali hati disebut di dalam ayat ini? 2 kali dengan bahasa qulubun. Napa Ibu-ibu? Nah, yang pertama, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Yang kedua, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mari kita cek artinya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Kalau kita pelajaran dipahami dengan apa? Selama ini bahasa kita. Kalau segala sesuatu kita pahami dengan akal. Hati kita gunakan untuk apa? Untuk rasa. Tapi Al-Quran bicara hati. Masya Allah, adek. Oh, enaknya Mimi tuh. Membicarakan hati itu juga untuk memahami. Nah, yang kita pahami hati itu nopo? Kalau di dalam tubuh kita. Hati itu ya yang terbuat dari segumpal darah. Kalau jantung, padahal yang bentuknya love itu hati atau jantung? Jadi hati itu hati apa jantung? Apa akal? Masya Allah. Maka di sini Bu, hati itu tidak digunakan hanya untuk merasa, tetapi hati juga digunakan untuk memahami. Masya Allah. Yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga, yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Ibu tasih ingat lagunya Bimbo. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi Masya Allah, lihat. Hatinya tidak bisa digunakan untuk menyapa. Maka apa kisah di balik ayat ini? Maka apakah mereka, siapa mereka? Adalah orang-orang kafir Quraisy. Saat Rasulullah mendakwahkan agama Islam kepada orang kafir Quraisy, kata Allah, ya Muhammad, apakah mereka orang Quraisy tidak berjalan di muka bumi? Lalu mentadaburi, ada umat-umat terdahulu yang sampai kisahnya ke telinga mereka. Kaumnya Nabi Lut, namanya kaum apa? Sodom. Diazab dengan apa? Di balik yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi atas. Itu kaum Nabi Lut. Kemudian Fir'aun diazab Allah dengan apa? Tenggelam. Kemudian kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Aikah, Ashabul Ras. Masya Allah. Kemudian ada itu penduduk yang membuat parit untuk membakar orang-orang yang beriman. Tidakkah orang kafir itu dengar kisah-kisah itu dan mereka tahu, Bu? Karena semua kejadian itu berada di tanah apa? Di tanah Arab. Ya, Bu. Kalau hari ini kita melihat gua Ashabul Kahfi ada di mana? Di negara apa, Bu?
Yordania. Bani Israel yang kemudian diazab tersesat 40 hari ada di negara apa? Palestina. Kaum Lut, kemudian Fir'aun ada di negara apa? Mesir. Kemudian Nabi Ibrahim yang dibakar kemudian selamat, itu ada di negara apa? Dibakarnya di negara apa? Deng-deng. Nabi Ibrahim kan kemudian hijrah ke Palestina. Ketika peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim itu ada di negeri apa? Negeri Babilonia. Ada yang mengatakan Irak, ada yang mengatakan Turki bagian bawah dekat dengan Irak. Semuanya bukankah dekat dengan negara Mekah, Bu? Ayat ini berkata, tidakkah engkau orang kafir Quraisy mendengar kisah tentang umat-umat terdahulu, bekasnya saja bisa kalian lihat. Apakah kalian gak mendengar kisah mereka? Di dalam Al-Quran jelas semua kemungkaran diakhiri dengan azab. Semua ketaatan, kesabaran diakhiri dengan kegembiraan. Nabi Yunus dimakan ikan, akhirnya selamat. Nabi Ayub diuji sakit, diminta untuk menghentakkan kaki, keluar air, akhirnya sembuh. Nabi Ibrahim melawan kemungkaran, penyembahan berhala, dibakar api, akhirnya selamat. Semua kesabaran ujungnya kebahagiaan. Adapun kaum-kaum yang menentang nabi-nabi yang ada, semuanya berakhir dengan siksaan Allah. Tidakkah kita berpikir? Tidakkah hari ini yang mengatakan LGBT, beberapa negara mengesahkan undang-undang bolehnya pernikahan sesama? Tidakkah mereka mendengar tentang kisah Nabi Lut? Bukankah bekasnya juga masih ada? Kisahnya ada, bisa dipertanggungjawabkan. Al-Quran pun bicara tentang itu semuanya. Tidakkah bisa berpikir tentang itu? Tetapi ketika mereka punya hati, tidak bisa digunakan untuk memahami. Contoh, di dekat kita saja. Ada satu desa yang pernah ditenggelamkan oleh Allah di daerah Batur sana. Di sana apa, Bu? Ibu kalau tindak ke tempat bubur, itu akan melewati satu ladang. Kemudian kita butuh motor untuk berjalan ke atas, kemudian ada tugunya. Dan tugu itu berisi tentang nama siapa-siapa saja yang menjadi korban. Kita tidak bisa mengamati, wong ini bukan ahli bumi. Tapi mana yang diambil gunungnya, diambrukkan ke situ. Masya Allah. Kalau kita tidak memiliki hati yang bisa memahami, lewat situ ya wes lah lumrahe gempa bumi, selesai. Atau kita pergi ke kawah Sikidang, Masya Allah. Telur kalau dimasukkan ke kawah Condro di muka gimana, Bu? Tidakkah kita berpikir, ya Allah ngemben yang neng neraka Arab di? Tapi hari ini berbondong-bondong orang belum menikah datang kemana? Ke kawah. Dan hebatnya lagi, bukan di kawah Wonosobo, Bu. Kawah Benua. Hebatnya lagi selfie bersama pasangan yang belum halal di mana, Bu? Itulah ketika hati kita menjadi hati yang lemah untuk memahami, Bu. Jadi hatinya tidak bisa mengambil hikmah. Maka dikatakan kalian gak bisa mendengar cerita tentang dulu itu. Kenapa tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami? Karena hati mereka itu tidak bisa memahami dan telinga mereka tidak dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati. Yang buta mata hatinya. Itu lagunya siapa? Oh, Roma Irama. Tadi Ustazah Eva malah nyanyi, Bu. Yang tuli kesombongannya sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Semua ayat ini, Bu. Wong budek kalih napa? Nun sewu micek terhadap kebenaran. Maka jenis hati yang pertama adalah hati yang buta. Napa tegese buta niku? Boten saged mirsani barang apik, boten saged mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang disampaikan Al-Qur'an. Masya Allah. Kemarin ada postingan lagi, Bu. Orang wukuf namanya tempatnya apa? Arafah.
Sementara saudara-saudara kita di Palestina sekarang berjuang di mana? Rafah. Beda huruf apa, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kalau kita minta sama Allah hati yang mudah tersentuh, Bu. Yo, sing neng Arafah di bawah tenda, tendanya ada AC-nya, makanan tersedia. Yang di Rafah beda huruf apa? Tidak ada makanan, nyawa terancam, panas mereka rasakan, dingin mereka rasakan. Lalu kita, ya Allah, saya kalau hari ini ada orang, maaf di benua Antartika dong ngeten-ngeten, ya Allah tegele dewe kayang kene nang Indonesia. Sementara saudara-saudara kita di sana merasakan antara kehidupan dan kematian. Terus yang pertama adalah hati yang buta. Masya Allah. Yang kedua, lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhi zalamu hal hadha illa basyarum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Quran surah ke-21 ayat ketiga. Surah Al-Anbiya ayat ketiga. Mana yang menunjukkan kata hati? Mana? Kan tadi sudah tahu bahasa Arabnya. Qulub, lahiyatan qulubuhum. Apa terjemahnya? Hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Apa pembicaraan mereka? Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Kalau ibu membaca ini langsung ini ayat tentang apa? Kita patut membaca surah Al-Anbiya dari ayat yang pertama. Ternyata rentetan surah Al-Anbiya dari ayat yang pertama berbicara. Sudah dekat hari kiamat tetapi manusia masih saja lalai. Tidakkah nasihat Imam Syafi'i menjadi pelajaran untuk kita? Kain kafan kita sudah ditenun, sementara kita masih terus berbuat kemaksiatan. Mungkin tinggal talinya, Bu. Mungkin tinggal tali kakinya. Mungkin tinggal lembaran terakhir yang sedang ditenun. Ditakdirkan di dalam Lauhil Mahfud. Kalau nyawang lari-lari masih cilik itu, ya Allah, gak pirang tahun nyong aleng pan barengi kowe podo. Tetapi Masya Allah, tadi saya melihat ada orang gotong kerenda, Bu. Gotong kerenda seperti ini. Itu yang paling depan bawa HP, kemudian apa, Bu? Mohon maaf lahir batin. Mengambil apa, Bu? Amati ketika takziah. Banyak orang datang ke tempat takziah, maaf, senyumnya terumbar. Dengan santai bercerita, entah tertawa apa cerita yang sedang disampaikan. Padahal kita tujuannya bertakziah itu mengambil pelajaran dari peristiwa yang bernama dan menghibur sahibul musibah. Tapi lihat apa yang terjadi dalam diri kita, Ibu. Banyak orang takziah itu tidak merasakan apa-apa. Kecuali datang turut berbelasungkawa tetapi hatinya tidak bisa mengambil hikmah daripada kematian itu. Tidakkah ketika kita bertakziah, ya Allah kabeh wong ka arep di kayak gue. Kalau lewat kuburan ngemben ka arep nang kene ya. Bojone orang batiri, anaknya orang kelingan saja enggak tahu apa enggak. Masya Allah. Ibu coba yang di ruangan ini. Berapa kali dalam sehari kita mendoakan orang tua kita yang sudah enggak ada, Bu? Minimal berapa kali, Bu? Kata seorang ulama, anak yang mendoakan orang tuanya 5 kali masuk dalam golongan apa, Bu? Anak yang sangat pelit, Bu. Bahkan kadang Ustazah Eva enggak sempat 5 kali, Bu. Karena habis sholat langsung kelepat, Bu. Jadi astagfirullahaladzim, urung dongakna baru kelingan. Berapa kali anak kita akan mengingat kita setelah kita mati, Bu? Lalai, padahal kain kafan sudah
Ditenun. Ada yang mengatakan lalainya di dalam ayat ini lalai terhadap hari akhir. Ada yang mengatakan lalai terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah turun. Dan mereka yang zalim itu laki-laki berbicara tentang orang kafir Quraisy. Mereka berbisik-bisik, Bu. Jadi maturen apa? Berbisik-bisik. Apa yang mereka bicarakan? Mereka menggunjing baginda Muhammad sallallahu alaihi. Apa ucapan mereka? Orang ini, yang dimaksud orang ini dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad. Tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu. Artinya mereka tidak mengakui bahwa Nabi adalah utusan. Mereka bilang, alah Muhammad ke pada wae karo dewek. Maka apakah kamu menerima sihir itu? Kalau Muhammad hari ini punya mukjizat, itu mereka katakan sebagai sihir. Padahal kamu menyaksikannya. Maksudnya apa? Kamu loh nyata Muhammad itu dibilang penyihir, manusia biasa, dan seterusnya. Itulah obrolan orang-orang kafir dan mereka ngomongnya sambil dan yang dibicarakan itu jelek. Maka Ibu, inilah makna surah Al-Anbiya ayat keberapa? Untuk menggambarkan orang-orang yang hatinya lalai. Siapa yang lalai itu? Lalai terhadap hari akhir, lalai terhadap Al-Quran, lalai terhadap petunjuk Allah. Bahkan mereka mengatakan Muhammad adalah manusia biasa. Mohon maaf, saya sepakat dengan seorang ustadz yang menasehati kita semuanya. Sekarang muncul viral kiai bernama Abah Gufron, Mama Gufron. Leres, Bu? Apa Ibu belum tahu? Alhamdulillah kalau belum tahu. Yang mempelajari bahasa Suryani, yang berbicara dengan bahasa Arab itu. Yang Ibu kalau jadi pengikut beliau jangan takut. Beliau itu siap menjaga gawang neraka. Bahkan seseorang mengatakan kita tenang aja, bersyukur ada Abah Gufron. Besok kita kalau dikubur ditanya man rabbuka, bilang saja urusannya Abah Gufron. Man nabiyuka, urusannya Abah Gufron. Dan apa yang kamu ketahui tentang Islam? Sudah biar dijawab. Karena beliau siap jagani gawang. Saya tidak mengajak Ibu untuk menghina. Saya mengajak Ibu untuk mendoakan Ibu supaya beliau kembali ke jalan yang lurus. Saya tidak heran dari zaman Rasulullah ada nabi palsu. Yang saya heran seperti itu kok ada yang mengikuti. Saya tak cerita sedikit. Mungkin Ibu sudah baca kisah tentang seorang penumpang Madura di pesawat. Sekali lagi ini bukan rasis, ini hanya untuk, kalau orang posting itu hanya untuk lucu-lucuan. Ceritanya ada seorang laki-laki dari Madura, di cerita itu saya hanya mengutip, naik pesawat. Tempat duduknya kalau pesawat sudah ada apanya? Nomor kan? Beliau ini salah duduki nomornya orang lain. Lalu seorang pramugari, seorang penumpang datang. Pak nun sewu, jenengan niku lenggahe teng pingking, tukeran. Kowe sapa? Penumpang. Wong podo-podo penumpang kok ngatur. Penumpangnya lalu ngadu ke siapa? Pramugari. Pramugarinya datang, Pak mohon maaf, Bapak duduknya di nomor sekian. Ini adalah kursi milik orang itu. Kowe sapa? Pramugari. Pramugari itu apa? Pelayan. Lalu menjawab, lawah mung babu kok ngatur-ngatur. Kemudian pramugarinya putus asa. Saya bukan, oh, ya Allah, ya memang ceritanya seperti itu. Saya mau ngambil hikmah yang lain. Lalu pramugarinya putus asa, saya yakin ini cerita cuman guyon. Bilang sama pilotnya. Akhirnya pilot harus turun tangan, Pak mohon maaf, jenengan tempat duduknya di, lah kowe sapa? Saya pilot. Pilot itu apa? Supir. Lah wong mung supir kok ngatur. Kemudian apa Bu? Datanglah seorang laki-laki berbisik di telinga orang ini. Pak, jenengan pindah mburi. Jenengan arep ngendi? Arep nang Madura. Nek nang Madura ki lungguhe nang mburi. Nek kene ki arep nang Madiun. Kok nek jenengan ora pindah, jenengan ora tekan Madura tidukke nang Madiun. Lalu beliau dengan sukarela pindah ke belakang. Lalu pramugarinya heran. Anda bilang apa? Wong dituruni pilot nggak mau, pramugari nggak mau. Kok diturunin jenengan langsung? Ya saya bilang seperti itu tadi. Ibu, cerita ini sedikit menggelitik.
Saya ingin menekankan satu, betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Ilmu itulah yang akan menjadi petunjuk kita. Orang nyari nafkah nggak akan salah kalau ada ilmu, yang haram nggak akan disentuh. Kemudian yang kedua, ada salah satu metode yang penting untuk kita sampaikan dalam berdakwah. Tadi nggak mau pindah, ini bukan nomor Anda. Maka Masya Allah, menanggapi hal seperti itu kita punya PR. Bagaimana cara kita mendakwahi? Maka bicaralah dengan orang itu sesuai dengan Masya Allah. Itu indah luar biasa. Bagi saya cerita itu Masya Allah, ini luar biasa. Betapa indah metode Bapak ini hanya menggunakan kalimat jenengan arep nang di Surabaya. Nek nang Surabaya lungguhe mburi sebab nang ngarep iki arep nang Madiun. Nek kowe lungguh nang kene ora tekan Surabaya, cedoke nang Masya Allah. Itu sederhana. Itulah pentingnya ilmu, dan ilmu harus kita sampaikan dengan metode yang sangat tepat. Supaya apa Ibu? Terhindar kita dari fitnah. Ya Allah, saya sedih sekali Ibu. Kemudian beliau membuka Al-Quran, membaca kitab. Bisa bahasa jin, bisa bahasa semut, bisa bahasa malaikat. Beliau bisa berbicara dengan malaikat maut dan malaikat mungkar nakir. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, barangkali kenapa diminati? Karena mungkin cara penyampaiannya itu lebih sederhana. Sementara kita yang menyampaikan Al-Quran hadis itu bahasanya terlalu tidak bisa dimengerti oleh orang yang kita dakwai. Maka Ibu, kita semua ini agen. Kalau kita di rumah jadi orang baik, orang itu tertarik dengan pengajian. Wala jebule bojoku barang ngaji sama suami tambah sayang, tambah romantis. Maka suami akan mengizinkan kita. Tapi kalau ibu ngaji di rumah sama suami nggak tambah taat, suami akan bertanya, janjane diwarai apa toh? Kok barang ngaji di rumah malah tambah galak. Ibunda, itu pentingnya ilmu. Sekarang yang ketiga, yang kedua tadi hati yang apa? Hati yang alay. Sekarang kita bicara tentang wanita. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-32. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذين في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Mana yang menunjukkan kata-kata hati? Fi qalbi marad. Saya langsung artinya. Hai istri-istri Nabi. Ada yang mengelak. Berarti ayat ini hanya khusus untuk kamu sekalian, tidaklah sama seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa. Jadi pembeda kita dengan perempuan yang lain bedanya apa? Takwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Sehingga berkeinginlah orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau kita mau telusuri lebih dalam, surah Al-Ahzab ini adalah larangan untuk perempuan berbicara dilembut-lembutkan. Contoh, saya bisa bicara dengan Tante Ita. Halo Teh, gitu misalnya. Tapi ketika terima telepon dari laki-laki, jawabnya gimana? Iya, assalamualaikum. Nah itu. Bisa bicara dengan suami, ya sebentar. Tapi ketika bicara dengan laki-laki di telepon, iya ada yang bisa saya bantu. Bicaranya diapakan? Dilarang dalam Islam. Nanti ayat ini bicara, apakah wanita itu suaranya aurat? Ibunda, ayat ini menekankan betapa Islam sangat menjaga perempuan. Coba cek. Sekarang Ibu, nun sewu. Sholat laki-laki kalau imamnya salah bacaan, makmum laki-laki bilang apa? Salah bacaan. Kalau salah bacaan, langsung membetulkan. Kalau salah gerakan, kalau perempuan, tepuk. Sekarang, apakah mungkin orang sedang sholat syahwatnya bangkit? Misalnya gini, misalnya saya makmum, imamnya salah terus saya
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Misalnya saya betulkan. Wala ana'ab. Mungkinkah yang saya betulkan syahwatnya naik gara-gara suara saya? Kan orang sholat itu sedang menghadap siapa? Di titik paling nol, nggak mungkin syahwatnya loh Bu. Walaupun seperti itu, perempuan tetap tidak boleh bersuara. Saking sayangnya Islam sama perempuan. Sampai urusan sholat aja nggak boleh pakai suara, atau pakai apa? Pakai tepuk. Itu padahal dalam sholat. Maka ibunda sekalian, ini ayat bukan membatasi perempuan. Islam itu, nah ini. Sekarang isu Freemansori, penyalipan itu kurang ngetren. Sekarang yang ngetren, orang Islam dianjurkan dengan LGBT, pemikiran yang liberal. Perempuan dianjurkan dengan isu gender dan feminisme. Mulai di apa lagi? Contohnya ayat ini nih. Islam itu enggak pro sama perempuan. Di ayat ini perempuan enggak boleh berbicara. Kan bisa aja dikutip bukan enggak boleh berbicara, enggak boleh berbicara di luar kebiasaannya. Jadi kalau kita Mbak Eva biasanya bicara seperti ini, ya bicara dengan siapapun. Seperti bukan terus kalau ketemu laki-laki, nggih, halo. Hati-hati nggih Bu. Awalnya laki-laki bisa terkesan dengan suara kita Bu. Masya Allah, wonge kaya ngono, jebule nek matur lembut banget, jebule suarane pol aluse. Maka hati-hati bunda sekalian yang dirahmati Allah, suara saja tidak boleh ditampak-tampakkan keindahannya, apalagi bentuk tubuh, apalagi keindahan kita yang lain. Maka ayat ini memerintahkan kita berbicara qaulan ma'rufa. He wong wadon, ngomonglah sesuai dengan kebiasaannya. Jadi standarnya kita bicara seperti ini ya bicara seperti ini. Mboten nek njuk kalih wong lanang sing udu bojone ngomongin dadak digawe mendesah. Apalagi ada ahnya. Nah, kecuali sama suami. Bicaranya harus apa, Bu? Lembut. Itu yang ketiga. Hatinya orang yang berpenyakit, gara-gara kita berbicara mendesah, laki-laki itu jadi bangkit apanya? Syahwatnya. Itu hati yang ketiga. Sekarang keempat. Ada satu kata hati di sini. Nah. Fa innahu athimu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Surah Al-Baqarah ayat 283. Ini kalau Ustadz Muklis yang bicara, ayat ini berbicara tentang gadai. Jadi ayat ini berkata, bila kamu mengadakan perjalanan, lalu kita tidak mendapati orang yang mencatat. Entah nggak ada kertas, entah nggak ada orang yang bisa nulis, entah nggak ada pulpen, pokoknya intinya tidak ada yang bisa digunakan untuk mencatat. Farihanum maqbudah, maka gunakanlah jaminan. Jaminan dalam bahasa kita apa? Gadai. Ya Bu? Saya ninggal ini, saya tak apa ya? Misalnya ninggal KTP, kita dipinjemi sepeda ontel atau sepeda motor. Nanti motornya dikembalikan, KTP-nya diambil. Tapi apa selanjutnya? Fa'in, kalau kalian saling percaya, nggak apa-apa. Misalnya saya pergi sama Teh Ayu misalnya. Teteh saya nggak bawa uang. Saya tak pinjem 30.000. Perlu nggak dicatat gitu? Nggak usah lah, wong udah saling percaya. Ya udah Teh, aku tinggal KTP-nya. Pasti Teteh bilang, ora salah koyo karo sapa wae. Kalau kalian percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak percaya dengan seseorang, maka butuh yang namanya jaminan. Dan ayat ini kemudian mengatakan, kalau ada saksi yang melihat bahwa Mbak Eva dengan Teh Ayu ketika pinjam itu memberikan apa? Jaminan. Atau dia melihat, oh ya benar tanggal sekian Mbak Eva minjam uang 30.000 dari, maka orang itu tidak boleh berkhianat. Entah menambahi yang tadinya 30.000 dia bilang hutang saya jadi
50.000, atau sebaliknya orang yang tahu itu mengatakan hutang saya yang 30 hanya 20. Yang pertama merugikan siapa? Saya. Yang kedua yang dirugikan siapa? Itu tidak boleh. Maka orang yang melanggar persaksian padahal dia melihat, tapi dia berkelit dengan apa yang disaksikannya, dimasukkan ke dalam golongan yang keempat, hatinya berdosa. Apa Bu? Dan ini berikut fungsi dengan yang lain. Bapak Ibu, banyak kisah kriminal yang kita lakukan, saksi tahu-tahu mati. Dia apa Bu? Dibunuh. Atau saksinya berbicara di luar yang ia lihat. Maka itulah ternyata kalau Al-Quran bicara, kenyataannya pasti akan ada orang-orang yang bersilat lidah dengan sesuatu yang sesungguhnya dia saksikan. Mboten kula mboten weruh padahal weruh. Mboten Mbak Niko mboten Joko padahal weruh Joko. Itulah hati yang berkhianat. Al-Quran mengistilahkannya dengan athimun qalbuh, hati yang berdosa. Sekarang yang kelima. Yang pertama tadi hati yang apa? Buta. Yang kedua lalai. Yang ketiga hati yang berpenyakit. Yang keempat hati yang berdosa. Yang kelima, Masya Allah, terdapat di dalam surah Ghafir ayat yang ke-35, di mana kalimat qalbun, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Qalb, hati. Apa terjemahnya? Orang-orang yang memperdebatkan ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikian Allah mengunci mata hati orang yang sombong lagi sewenang-wenang. Berarti hati yang apa yang kelima Bu? Hati yang sombong itu adalah orang yang suka mendebatkan ayat-ayat Allah. Maaf, ini yang keras. Kalau ibu bilang pembicaraan saya setelah ini keras, berarti sama dengan mengatakan Al-Quran itu keras. Sama dengan mengatakan Rasulullah SAW itu keras. Ibu, kita yakin betul Allah jumlahnya berapa? 1. Di Al-Quran diabadikan di dalam surah apa salah satunya? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tanggal 25 Desember. Orang Muslim dengan santainya dan dengan beraninya menulis mengatakan selamat merayakan, Saudara menyambung lidah. Ibu, banyak ayat yang berbicara. Ketika ada lidah yang berkata Tuhan itu 2 atau 3, langit dan gunung itu berguncang. Kita sudah pelajari tafsirnya. Karena merasa apa? Takut di apa? Di atas. Bayangkan, kalimat sederhana itu membuat langit dan gunung, tapi banyak manusia yang dengan enteng mengucapkan itu. Artinya apa? Dia melupakan ayat ini. Ini orang mau mendebat ayat Allah. Berarti berani melanggar. Kalau gunung dan langit saja bergetar, bagaimana mestinya hati kita mentadaburi. Maka ibu, kita serawung dengan siapapun boleh, kenalan dengan siapapun boleh, tetapi kepada urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Salam, assalamualaikum warahmatullahi titik. Tidak ada tambahan yang lain. Tapi dalam urusan serawung, nengok orang sakit, ibu bahkan boleh mengunjungi kematian, bahkan boleh saling antar makan, silahkan. Kita bertetangga dengan baik dalam satu RT, dalam satu apa. Tetapi urusan tauhid lakum dinukum, ketika kita mencampur adukkan, kita masuk golongan orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah. Seolah-olah berarti ayat yang berbicara tentang bergetarnya gunung dan langit, gara-gara ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari 1.
itu tidak masuk di dalam hati kita. Kenapa? Kita menolak kesombongan. Kalau kita merasa dengan seperti itu kita sangat toleran, berarti sama dengan kita mengatakan Nabi Muhammad tidak toleran. Kalau kita merasa bahwa dengan mengucapkan seperti itu kita menjadi orang yang paling harmonis, paling toleran, sama dengan kita mengatakan Al-Quran itu tidak toleran. Siapa orang yang paling toleran di muka bumi ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah tidak mencontohkan, tinggalkan. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, hati yang sombong dan sewenang-wenang. Cirinya apa? Senang mendebat ayat-ayat Allah. Contohnya tadi, Allah Islam itu nggak pro perempuan, perempuan nggak boleh ngomong. Waqarna fi buyutihinna, perempuan disuruh di dalam rumah. Berarti Islam nggak sayang sama perempuan. Wong wadon kon nang jero umah, masya Allah. Kemudian ya bunda, kon nang jero umah. Kemudian ayat waris, laki-laki dapat berapa? 2, perempuan 1. Oh, berarti ayat itu enggak pro perempuan, karena perempuan dimarginkan di dalam urusan. Hati-hati Bu, dulu isu gender ini sangat laris dan sekarang mulai dimunculkan. Yang tertarik itu kalau enggak punya ilmu, kalau kita enggak punya basic, oh yo berarti Islam kayak ora sayang karo wong. Islam enggak bebas, perempuan harus menutup apa? Aurat, nggak boleh lagi. Terus seperti itu dimunculkan. Hati-hati, jangan mendebat ayat-ayat Allah. Yang selanjutnya nomor berapa? Nah, ini ada nama saya Bu. Tapi nama saya tidak sesuai dengan namanya Bu. Ada namanya Linta Bu. Itu di situ ada Linta. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Nama saya Eva Linta. Linta itu artinya apa Bu? Lembut. Jebule wonge malah kados niki ya Allah, masya Allah. Doa ibu saya belum menjadi kenyataan. Anaknya sing didongakna dadi wong lembut malah kayak gini. Nama saya ada di Quran Bu, maka jangan ditambahi ha. Jadi Linta. Kadang di pengajian nama saya juga ganti jadi Eva Lintang. Wah, masya Allah. Nama saya Linta dari surah Ali Imran ayat yang ke-159. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Maka berkat rahmat engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau berembulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di mana ada kata hati? Ghalidhal qalb. Artinya apa? Hati yang kasar. Apa Bu? Hati yang kasar. Sekarang kalau di parenting itu orang tua nggak boleh bilang apa sama anak Bu? Jangan. Padahal Al-Quran itu bilangnya jangan semua Bu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan syirik. La tusair khaddaka linnas, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas muka bumi dengan semuanya jangan Bu. Tapi di ilmu parenting kita nggak boleh bilang sama anak jangan. Kemarin MH Ainun Najib, terapkanlah militer di rumahmu Bu. Sekarang kalau gurunya menerapkan militer langsung apa Bu? Langsung dilaporkan Bu. Kata beliau maksudnya apa Bu? Buang ya buang, bangun ya bangun, belajar ya belajar, tidur ya. Masya Allah, kalau dereng saya ngelakoni Bu. Masya Allah. Jadi kekerasan itu kalau violent gitu ya bahasa Inggrisnya. Gimana Mbak Dina bacanya? Nah, kayak gue lah pokoknya. Diartikan kekerasan gitu, kekejaman sebenarnya. Nah, sedangkan mendidik kata MH Ainun Najib kemarin saya menyimak, kita itu butuh dalam tanda kutip keras kepada anak. Keras itu artinya apa? Disiplin tegas. Waktunya sholat,
Sholat. Tangi. Orang gelem tangi harus disiplin. Maka beliau membahasakan ada militer dalam kehidupan di rumah kita. Taruh baju kotor, taruh di baknya. Baju bersih, Masya Allah. Sekarang kita bicara hati yang keras. Nabi Muhammad diberikan nikmat dengan hati yang lembut. Diungkapkan dengan kalimat lintalahum. Seandainya Nabi Muhammad keras, niscaya orang akan lari semuanya dari baginda Muhammad SAW. Ayat ini berbicara tentang Uhud. Ketika Uhud, apa yang terluka dari baginda Muhammad, Bu? Pelipis, kemudian pipinya, gigi rahangnya kenapa, Bu? Ini kena panah ini, Bu. Bayangkan. Kira-kira ibu nek giloroni wong kaya niku kalih sing ngloroni pripun? Sahabat beliau mati berapa orang? Gugur menjadi syahid berapa orang? Yang dikuburkan di Uhud 70 syuhada. Gimana ibu bersikap dengan orang yang membunuh sahabatnya jumlahnya 70? Kira-kira tesih sanggup ketemu napa mboten? Tapi lihat, pasukan pemimpin kafir Quraisy yang bernama Khalid bin Walid kelak menjadi panglimanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain tidak bukan karena Khalid bin Walid itu melihat Rasulullah berhati napa? Coba Khalid bin Walid titenana deke sing wis marai pasukan itu, maka dia tidak akan simpati dengan Islam. Tapi dalam kisah Khalid bin Walid, Rasulullah itu menulis titip salam kepada saudaranya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Walid Al-Mughirah. Rasulullah berkata kepada saudaranya Khalid bin Walid, titip salam untuk Khalid, bahasanya, kenapa Khalid kok belum menerima cahaya Islam? Padahal Khalid itu orang yang sangat cerdas. Nabi Gomon wong cerdas kok mboten nampa Islam. Berarti Islam adalah agamanya orang cerdas. Nah, Khalid kemudian terketuk dengan kalimat ini. Oh ya, aku kok wong pinter kok tidak bisa mencerna. Maka Khalid tertarik, singkat cerita hijrah ke Madinah, kemudian menyatakan diri menjadi muslim. 3 bulan Khalid masuk Islam, Khalid diangkat untuk ikut perang. Yang namanya perang apa? Mu'tah. Dan Khalid itu adalah pendekar, punggawa, ahli perang strategi terhebat milik orang Quraisy. Ketika Khalid baru berapa bulan tadi masuk Islam? Ketika perang Mu'tah, Rasulullah tidak menunjuk Khalid sebagai panglima. Sekarang jenengan, ahli perang, ahli administrasi pemerintahan, ngerti ilmu pemerintahan. Ketika ada urusan yang ditunjuk bukan jenengan, kira-kira atine pripun? Sekono lah bodohan, nek apa-apa ora diserahke karo ahlinya. Khalid bin Walid diam, Bu. Yang ditunjuk adalah siapa? Ja'far. Yang ditunjuk adalah Zaid. Dan sahabat Rasulullah yang lain. Baru ketika mereka terbocokkan, bendera ini dikasih ke Khalid. Apakah Khalid langsung menerima dengan orang yang membawa bendera itu? Tidak. Monggo jenengan. Mboten Khalid mawon. Mboten, kula mboten ditunjuk Kanjeng Nabi, jenengan mawon. Nek kita begitu dikasih ora ket wingi. Dong ili nyong ket wingi, Masya Allah. Khalid, mboten, saya tidak ditunjuk Rasulullah. Jenengan yang lebih karena Anda tuh strategi mboten. Karena beliau merasa baru masuk Islam berapa bulan. Dan setelah itu Khalid bin Walid perang. Di perang itu Rasulullah menjuluki Khalid bin Walid dengan julukan Saifullah al-Maslul. Pedangnya Allah yang terhunus. Coba mati, Bu. Berapa bulan masuk Islam? Sudah dapat julukan apa tadi? Kita berapa tahun masuk Islam? Julukannya apa kita, Bu? Ahli tahajud, apa ahli duhan, apa ahli sedekah, apa ahli napa? Masya. Khalid bin Walid berapa tahun masuk Islam? Berapa bulan? Dapat julukan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Umar bin Khattab begitu masuk Islam dapat julukan Umar al-Faruq, pembeda apa? Masya. Kita bertahun-tahun jadi orang Islam. Belum ada satu julukan pun yang pantas menempel dalam diri kita. Kenapa Khalid bin Walid tertarik kepada Rasulullah SAW? Begitu juga orang-orang yang lain, karena Rasulullah saking lembutnya. Tapi mohon maaf, ada kisah yang sangat viral beredar. Rasulullah kundur dari masjid nyuapi siapa, Bu? Orang buta. Itu adalah kisah yang tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Kalau ibu mau mengambil tadaburnya, boten nopo-nopo. Tapi
tidak boleh menyandarkan itu. Kisah itu tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal cerita itu amat sangat terkenal. Rasulullah nyuapin, Rasulullah meninggal. Nah, itu kisah yang tidak. Nah, sudah 2:30, 1 ayat lagi. Nampaknya tidak selesai. Sekarang yang keberapa? 7. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِي غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Apa kata Allah di dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-23? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Niki tiga-tiga nih, kupinge disumpeli, atine dikunci, mripate ditutup. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini adalah jenis hati yang ke-7, hati yang tergembok atau yang apa? Terkunci. Siapa hati yang terkunci itu? Orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Nek pengen dilakoni. Ibu, hawa nafsu itu seperti bayi. Bayi itu kalau 2 tahun tidak disapih maunya apa? Mentil terus. Dugi umur pinten? Mboten ngandel, cobi dipraktekaken. Jangan disapih 2 tahun, maka bayi itu akan terus apa? Maka nafsu itu seperti itu. Kalau kita turuti, dia akan terus minta terus. Cara wong kene wis nei ati njaluk pelasi kuwi seje maning apa. Ya pokoknya terus minta terus. Maka ibu, siapa sih orang pengikut hawa nafsu itu? Pokok angger pengen lakoni. Walaupun tidak sesuai dengan syariat. Pengen zina, lakoni. Pengen mabuk, lakoni. Pengen judi, lakoni. Saya kemarin bercerita dengan seorang perempuan. Saya bertanya, apa faktor terbesar perceraian di instansi Anda? Saya tidak sebut instansinya. Beliau mengatakan paling banyak saat ini penyebab perceraian di instansi kami adalah karena suaminya terlilit kasus judi online. Jadi judi online itu seperti yang di YouTube itu Bu, di shot memasukkan apa, dikasih rokok sebungkus. Memasukkan apa lagi, keluarnya berapa bungkus? 2 bungkus. Terus jadi nafsunya no Bu? Terus ikut terus. Bahkan sekarang nun sewu, peminat judi online bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Dan yang sangat mengejutkan, saya berbicara dengan seorang mantan togelis. Kenapa Bu? Togelis. Sampai saya pernah ceritakan di sini. Beliau kalau lihat kendaraan kecelakaan, gak eling wonge sing kecelakaan sopo. Yang langsung difoto adalah nomor plat yang kecelakaan itu. Beliau pernah pergi ke dukun. Sama dukunnya disuruh pergi ke tengah hutan bawa tisu. Tisu itu sudah dibasahi. Beliau diminta untuk menempelkan tisu itu di pohon. Katanya nanti setelah tisu basah itu nempel di pohon akan muncul apa? Akan muncul angka. Jadi syirik main, sama suami bohong, uangnya digunakan untuk apa? Terus, jadi kalau sehari nggak beli togel, itu seperti apa Bu? Ada yang kurang, nggak bisa tidur, pokoknya harus tuku. Sekarang beliau mengatakan, ya Allah, boxing bodoh nyong baik. Tapi kasayang masih banyak yang. Nah, maka ibunda sekalian yang damat, itu contoh orang menuruti apa? Hawa nafsu. Terus. Beli terus. Dan ternyata beliau mengatakan di antara peminat togel itu banyak ibu-ibunya. Kita mengira selama ini peminat togel itu apa Bu?
laki-laki. Ternyata perempuan juga banyak yang kenapa Bu? Di rumah tidak ada pekerjaan, tidak mikir umat, tidak mikir masyarakat, tidak mikir kecamatan. Ibu, saya izin memperkenalkan yang pertama di tengah-tengah kita ini ada Bu Camat Bu. Masya Allah. Semoga beliau diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah, mengemban amanah di Kecamatan Kalikajar. Ya Allah, diberkahi Allah. Yang kedua ada Bu Desi dari Bugangan. Mohon izin mana nggih Bu Desi nggih? Masya Allah, Mbak Desi ternyata masih muda, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, saudaranya banyak. Beliau ini mu'alaf ibunda. Allahu Akbar. Nanti kita setelah dari sini kita salaman, memberi motivasi kepada beliau. Beliau itu temannya banyak, insya Allah banyak yang mencintai. Semoga istiqomah di dalam Islam sampai nyawa menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang terakhir. Tadi yang ingin kami sampaikan, hati yang terkunci adalah hati yang selalu menuruti hawa. Pun Ibu titeni, janji pengen nggo klambi sing rada ketat sedidik dituruti, engko suwi-suwi napa? Munggah. Munggah ora terima sak menten suwi-suwi munggah terus itu. Janji pengen ngubah muka sedikit saja. Nyong kayane Kak Irunge pengen nanti setelah hidungnya pasti pengen apanya? Dagunya. Setelah dagunya pengen apanya? Pipinya. Kemudian ditariklah, ditanamlah dan seterusnya. Nanti berikut matanya kurang belolok maka akan silahkan kalau mau mengikuti hawa. Dan kata Allah, orang yang mengikuti hawa nafsu hatinya akan apa tadi? Kalau yang ngunci Allah, siapa yang akan bisa buka? Tidak ada. Hanya Allah. Maka enggak mungkin bisa dinasehati. Cobi. Wong sing nuruti hawa nafsu diandani ibu mesti napa Bu? Mboten mlebu telinga kanan, mboten mlebu. Aja meneh kok mlebu telinga kanan mboten mlebu Bu. Karena apa? Orang yang menuruti hawa nafsu yang akan mengunci hatinya siapa? Allah langsung. Kalau sudah Allah yang ngunci, siapa orang yang mampu membukanya? Kecuali orang itu bertaubat, meminta kepada Allah hatinya diapakan? Dibuka kembali. Milo ampun pisan-pisan wani karo sing jenenge nonton niku nek dituruti Bu. Zaman kula enom dulu saya nonton film Korea Bu. Judulnya Boys Over Flower. Wah, leng bahasa Inggrisnya maer banget. Go Jeon Pyung Bu. Anak-anak muda sekarang mesti tahu. Ya. Saya kalau nonton itu nek gorong rampung, gorong menyat Bu. Jadi kuliah itu bukannya belajar malah nonton seri 1, seri 2, seri 3. Juanji rong rampung itu dulu saya hatam. Film Korea judulnya Boys Over Flower. Itu saya hatam Bu. Itu karena apa? Duruti nafsu. Dan nafsu niku nek dituruti niku film nek gorong rampung ora bakalane leren leng nonton. Mesti tesih napa? Penasaran. Yang muda-muda juga begitu. Pertamanya masnya cuman pengen gaya rangsel. Ibu. Nanti tambah lagi kayak apa? Celurit. Nanti lama-lama penasaran sama rambutmu. Nanti lama-lama penasaran sama lehermu. Nanti lama-lama penasaran sama betismu. Nanti lama-lama penasaran sama atasnya betis. Nanti lama-lama penasaran sama bawahnya pusar, atasnya betis. Kenapa? Duruti nafsu. Maka Masya Allah semoga kita semuanya terlindung dari nafsu dan ada doa Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba. Di kajian apa ini yang doanya itu? 77 ya? Iya. Berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas. Cobi, zaman Tupperware. Coba, sudah punya toples yang ini? Coba, pada jujur gitu. Pengen punya yang model apa? Sekarang tak tanya ajeng nggih napa sakniki? Ajeng nggih napa? Siki malah metu toples viral ke sing maer sing transparan, luminarek. Wah, sing jerone keton. Akhirnya mboten pengen ngagem Tupperware. Njur Tupperware seniki teng dalem nggih napa? Nah, riyen pripun leng koleksi? Zaman kembang, cobi. Napa? Kembang napa, Bu?
Walah weruh nggon batire, janda bolong, janda sobek, janda apa. Dibeli semua. Sekarang bunganya mau buat apa, Bu? Alah payu napa mboten? Sing bunga napa yang daunnya lebar-lebar itu dulu? Gelombang cinta. 1 lembar harganya berapa dulu? Sekarang diapakan tanamannya di rumah Ibu? Masya Allah. Mula ampun duruti nafsu. Nek pengen ya siji loro, ora njur siji loro telu papat 5 6. Dan juga jilbab. Ayo kono. Siapa yang di ruangan ini jilbabnya hanya 10 angkat tangan? Hanya 10. Siapa yang di ruangan ini jilbabnya hanya 20? Hanya 20. Angkat tangan. Ya sudah. Terakhir saya tutup. Siapa yang jilbabnya lebih dari 20? Mari kita angkat tangan bersama. Ya. Sekarang kalau ngaji dipakai berapa? 1. Masya Allah. Tapi memang perempuan itu unik. Ngaji pakai jilbab ini. Nanti kalau arisan dawes pakai ini enggak? Ganti lagi. Kalau malamnya RT-an pakai seragam RT jilbabnya sama enggak? Nah kalau bapak-bapak itu sama bajunya. Ngaji, kumpulan, rapat. Tapi kalau ibu-ibu beda semua. Itulah perempuan karena senang keindahan. Boleh enggak pembuatan? Tapi tidak boleh berlebihan. Makatan masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 hati lagi. Insya Allah berlanjut pada pertemuan berikutnya. Mohon izin besok insya Allah di Banjarnegara ada aksi bela Palestina. Bagi yang ingin ikut konvoi dari Wonosobo, konvoi simpatik menuju Banjarnegara, silahkan berkumpul di toko mebelnya Pak Hakim. Nanti ada armada yang sudah disiapkan, diantaranya armadanya Bu Ayu, armadanya Mbak Far siap bergabung. Sangune pripun? Sangu dewek. Wedange pripun? Sangu dewek. Nek ngelih pripun? Tuku dewek. Ngaten nggih Bu? Masya Allah. Kemudian tanggal 30-nya insya Allah aksi simpatik bela Rafah akan diadakan di Batur Raya Banjarnegara insya Allah. Makatan pengumumannya saya dikabari 2 ustadz yang akan datang. Yang pertama adalah Ustadz Salim Fillah. Yang kedua adalah Ustadzah Astri Ivo. Tapi keduanya mohon izin saya belum bicara dengan teman-teman mau kita adakan di mana, kita ambil atau tidak. Tapi ada 2 kabar gembira bahwa Ustadz Salim dan Ustadzah Astri Ivo akan datang ke Banjarnegara dan melewati Wonosobo. Makatan mohon maaf lahir batin, kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mbak Desi, mohon izin berdiri ke sini Mbak. Masya Allah. Asli Bugangan? Bukan, aslinya mana? Oh Masya Allah. Apa saudaranya Ibu? Apanya Bu? Masya, kok ada kemiripan gitu, Masya Allah. Silakan berdiri di sini Bunda. Masya Allah. Usia berapa Mbak Desi? Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini Ibu Desi. Ternyata adik Desi usianya Masya Allah masih sangat muda sekali. Masya Allah. Berkenan semuanya setelah ini mendoakan beliau semoga istiqomah tetap dalam iman Islam sampai ajal menjemput, semoga husnul khotimah. Monggo kita sama-sama bersalaman sampai kita kundur, semuanya mendoakan dan menguatkan beliau. Temannya banyak, ini semuanya cinta insya Allah. Pokoknya gabung saja. Bagi yang wilayah Bugangan dan sekitarnya, setiap ada kajian mohon untuk colek beliau. Nggih, Masya Allah. Demikianlah Ibu kajian kita siang ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Eva kita bisa memahami dan mari kita amalkan bersama-sama. Marilah kita tutup kajian siang ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr
Udah sekolah belum? Udah? Udah di mana? Nggak apa-apa, biar lari-lari, nggak apa-apa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, jika ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon ibu-ibu pulangnya untuk bersalaman dulu dengan baik. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.